Kita akan belajar meneruskan pertemuan kita yang ketiga tentang pemahaman dasar Alkitab. Minggu lalu kita sudah mendengarkan penjelasan pengajaran dari Pak Seto Marsunu mengenai sabda Allah yang disampaikan dalam bahasa manusia. Di situ Allah bersabda kepada kita dalam berbagai macam bentuk. Misalnya seperti cerita tentang perumpamaan, lalu cerita sejarah, dan ada lagi yang disampaikan dalam bentuk hiperbola, metafora, ataupun eh, fabel, dalam artian cerita tentang hewan yang hidup seperti manusia, yang bisa bicara, bisa mendengar. Pada malam hari ini, sebagai bagian lanjutan dari pemahaman dasar tentang Alkitab, kita akan belajar mengenai kosmologi dan geografi. Kita akan melihat panggung tempat Alkitab atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab itu seperti apa. Bagaimana situasi masyarakatnya, geografi, kondisi fisik alam yang terjadi pada saat cerita Alkitab itu ditulis. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Seto untuk memulai pengajarannya. Kami persilahkan Pak Seto. Ya, terima kasih Pak Ferry. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Selamat malam, Pak Seto. Selamat malam, Pak. Di tempat Bapak Ibu tinggal, ini hujan apa enggak? Hujan. Enggak, Tidak, panas sekali. Hujan. Ya. sumuk, Tidak hujan, Pak. sumuk, Semua. Di Cirende semua, Pak. sumuk. Baik, waktu Bapak Ibu SD dulu, Bapak Ibu belajar nggak tentang proses terjadinya hujan? Belajar. Belajar. Tapi pernah melihat proses terbentuknya hujan? Proses terjadinya hujan? Enggak. Enggak tahu. Secara detail enggak. Oh, Teori ada, Pak, Oh. teori. proses, melihat proses terjadinya hujan. Tidak pernah. Enggak pernah. Yang bisa dilihat hanya Hujan. Tanda-tandanya. Tanda-tanda. Awan, Tanda-tanda hujan. mendung, awan hitam. is, Ada angin, dan mendungnya berkumpul. angin. Ya. Tapi kemudian kalau pas panas, itu yang membuat panas matahari kan ya. Kemudian waktu kita belajar lebih jauh tentang matahari, ya kita belajar, kita lihat matahari terbit di timur kan ya. Ya. Tapi ketika kita mempelajari lebih lanjut tentang matahari, apakah ketika matahari terbit itu selalu di posisi yang sama? Tidak. Tidak. Kita mengalami kadang petang atau gelap itu lebih lama daripada terang. Lalu di lain kesempatan terang itu lebih lama daripada ini gelap. Gelap, ya. Kemudian Bapak Ibu pernah melihat gerhana matahari? Pernah. Pernah. Melihat tapi di TV kan ya, melihat langsung ya, nggak bisa lihat lagi. Langsung kok. Berasa juga. Yang paling fenomenal dulu yang tahun berapa? 82 ya. 11 Juni 82 itu ya. Iya. Persiapannya matang sekali, selebaran ada di mana-mana. Bapak saya dapat buku penjelasan tentang gerhana matahari. Kemudian Bapak Ibu belajar juga tentang planet-planet kan ya. Planet. Ada sedikit. Ya. Planet. Dan Planet. planet yang muncul menjelang matahari terbit. Itu bintang atau planet? Biasanya masih bersama dengan bulan, tapi munculnya menjelang matahari terbit. Jadi ya dini hari. Bintang. Tahu juga. Planet.
Bapak Tidak Ibu tahu pernah saya Venus kan? perhatikan. Venus. Venus. Ya. Ya, Bapak Ibu yang tinggal di kota udah jarang nengok ke atas. Planet Venus. Hujan aja kelihatannya cuma ada di depan mata kok, bukan dari atas kan ya. Coba Bapak Ibu naik mobil pas hujan, Iya, nggak hujan dari atas. nggak kelihatan di atas. Masih bisa melihat matahari terbit. Nah, begini Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang alam semesta, tentang kosmos, andalan kita yang pertama itu mata. Kemudian ada alat-alat yang digunakan, tetapi kita mungkin nggak pernah menggunakan alatnya. Hanya melihat hasil penyelidikan, hasil dari alat-alat yang digunakan untuk mempelajari alam semesta itu. Sederhana saja, Bapak Ibu yang pernah main teleskop lalu melihat bintang, berapa orang di antara kita yang pernah? Jadi melihat bintang dengan teleskop. Atau melihat bumi bulat setelah naik ini pesawat ulang-alik. Lalu melihat dari bulan. Enggak. Nah, jadi begini, sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan atau mengingat pengetahuan kita tentang alam semesta ini hanya dengan menggunakan mata. Jangan atau abaikan dulu hasil penelitian menggunakan alat-alat modern ini. Jadi sekarang begini Bapak Ibu, supaya lebih terang memandang, menggambarkannya, Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Bapak Ibu berdiri atau berada di tanah yang lapang, tanah yang sangat luas, atau malah di pantai. Kemudian Bapak Ibu silahkan lihat, ini langit itu kan seperti kubah raksasa gitu kan ya. Iya, Langit itu seperti kubah, melengkung. melengkung, dan nanti di ujung sana langit itu bertemu dengan laut, itu kan ya. Itu yang tampak oleh mata seperti itu. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat waktu main ke mana? Boleh ke Pantai Sanur, boleh ke Tambi, Bromo, atau pas naik gunung mana gitu ya. Lihat ketika matahari terbit. Matahari terbitnya sedikit demi sedikit muncul di cakrawala gitu kan. Di pertemuan antara bumi dan langit, laut dengan langit itu. Iya. Lalu matahari naik ke atas, turun di barat, lalu terbenam. Pagi harinya sudah muncul lagi di timur. Dan kalau Bapak Ibu melihat dari ketinggian, melihat bumi, buminya tampak datar atau bulat. Yang tampak oleh mata, sekali lagi hanya menggunakan mata. Datar. Datar. Kalau buminya udah bulat, berarti Bapak Ibu sudah nggak di dunia lagi, jangan-jangan. Ya, nggak di bumi lagi. Matanya masalah. Nah, kemudian berikutnya, lihat bulan. Bulan juga terbit di timur kan ya. Lalu naik ke atas. Tapi kemudian kalau melihat bulan, munculnya kadang hanya bulan sabit, tapi kemudian juga sampai bulan purnama, bulan penuh, lalu tenggelam di barat, muncul lagi nanti di timur. Bintang-bintang itu seperti apa menyebutnya ya, ada di langit, bisa jadi juga orang mengatakan nempel di langit seperti hiasan-hiasan. Kemudian itu yang tampak, yang kelihatan oleh mata kan seperti itu. Iya. Orang-orang manusia di perjanjian lama melihat alam semesta itu dengan cara seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu mengingat ketika
orang untuk pertama kalinya berusaha membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kita ingat di zaman penjelajahan samudera, kita menemukan Amerigo Vespucci, temannya Christophorus Columbus, itu sampai di benua Amerika tahun berapa? Abad berapa? 1492. Dan ketika mereka mengatakan bumi bulat, apakah manusia pada umumnya juga sudah percaya bumi itu bulat? Belum. Maka sebelum itu orang tetap beranggapan bumi itu datar. Jadi bumi itu datar, kemudian di ujung sana ada laut, dan bumi itu dinaungi oleh langit. Nah, itu yang tampak oleh mata kita. Dan kalau kita membaca perjanjian lama maupun perjanjian baru, Bapak Ibu akan menemukan hal yang sama dengan itu. Sekarang, silahkan membuka kitab Kejadian bab 1 dulu. Kejadian 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi yang ada di awal itu dikatakan hanya air yang diliputi kegelapan. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Kemudian 5, Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itu hari pertama. Kemudian ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Allah menjadikan cakrawala dan Dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadi Bapak Ibu tadi kan cuma melihat air kan ya. Dari gelap, kemudian air itu sekarang sudah menjadi terang. Jadi dari bawah sampai ke atas tanpa batas itu air. Lalu di tengah-tengah air itu Tuhan membuat cakrawala. Bayangkan cakrawala itu adalah kubah raksasa itu. Lalu ada air di atas cakrawala, ada air di bawah cakrawala gitu kan. Kemudian lihat ke ayat 9. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. 10. Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Air di bawah cakrawala disuruh ngumpul di satu tempat. Kumpulan air itu jadi laut. Karena air sudah ngumpul di satu tempat, maka yang kering kelihatan, itulah bumi. Kemudian, sekarang, ini masih hari cakrawala tadi hari kedua ya. Kemudian di hari ketiga, Allah mengumpulkan air di bawah cakrawala menjadi di satu tempat. Ayat 11, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Itu hari yang ketiga, membuat mengumpulkan air di bawah cakrawala menjadi laut, sehingga tampak yang kering.
Yang kering itu daratan, dan daratan itu menumbuhkan macam-macam tumbuhan. Nah, sekarang lihat ayat 14. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda untuk menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah menjadikan juga bintang-bintang. Nah, lihat berikutnya. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Jadi di hari ke-1 sampai 3 Tuhan menciptakan ruang-ruang raksasa, dan kemudian mulai hari ke-4 Tuhan mengisi ruang-ruang itu. Nah, di hari ke-4 Allah membuat matahari, tapi enggak disebut matahari, disebutnya penerang yang lebih besar. Tuhan menciptakan bulan, bintang-bintang, tapi bulan juga tidak disebut bulan, tapi benda penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menempatkan semuanya itu di cakrawala. Bapak Ibu perhatikan fungsi benda-benda penerang itu, ayat 14. Menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi fungsi matahari, bulan, bintang itu menunjukkan masa yang tetap, musim, tahun, bulan, itu. Kemudian fungsi lain dari cakrawala, benda-benda penerang itu ya untuk menerangi siang dan untuk menerangi malam, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat yang seperti ini, kita menemukan gambaran tentang dunia seperti yang kita lihat hanya menggunakan mata telanjang tadi. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 5. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Air dan ini angkasa diisi dengan makhluk hidup. Ayat 21, Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Itu hari ke-5. Kemudian di hari ke-6, Allah menjadikan manusia. Oh, tunggu, sebelum manusia, ayat 24 dulu. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Bapak Ibu, ini hari ke-6. Allah mengisi daratan dengan binatang. Perhatikan pembagiannya. Ya, pembagiannya ternak, melata, liar. Itu pembagian binatang yang ada di zaman kuno kayak gitu. Binatang ternak, binatang melata, binatang liar. Nah, kemudian di hari yang sama, lihat ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan, dan manusia itu diberi kuasa untuk menaklukkan makhluk ciptaan yang lain. Kemudian di ayat 29, ini pembagian makanan ya. Lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon yang buahnya berbiji. Itu makananmu. Nah, makanan manusia, tumbuhan berbiji, gandum. Kemudian pohon yang buahnya berbiji. Udah macam-macam buah-buahan di situ.
30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Semua binatang, baik binatang ternak, melata maupun liar, semuanya makan tumbuhan hijau atau rerumputan. Kemudian, kalau Allah mencipta dan kemudian mencipta cakrawala, lalu Allah sendiri tinggalnya di mana? Sekarang Bapak Ibu silahkan buka Mazmur 104. Mazmur 104, lihat dari ayat 1 sampai dengan ini dulu 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain. Nah, berikutnya. Yang membentangkan langit seperti tenda. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Jadi yang Bapak Ibu perhatikan ayat 3. Jadi Tuhan itu mendirikan kamar-kamar lotengnya. Jadi Tuhan punya kamar, kamarnya itu di atas air. Air yang mana? Ingat kisah penciptaannya tadi ya. Di atas cakrawala itu ada air. Nah, kamar Tuhan itu ada di atas air yang ada di atas cakrawala. Itu yang kita lihat tempat manusia, tempat Allah, dan makhluk-makhluk surgawi. Nah, kemudian berikutnya begini. Kalau manusia mati, meninggalkan dunia ini, itu kan manusia dikubur. Nah, manusia di zaman perjanjian lama itu memahami orang yang mati, semua yang mati, maksudnya bukan orang jahat saja, mau orang baik, mau orang benar, orang yang berdosa, orang jahat, semua masuk ke dunia orang mati. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini, tapi ya mumpung masih di Mazmur 104, supaya nggak bolak-balik, Bapak Ibu lihat ayat 5, 104 ayat 5. Yang mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi bumi tadi kan ada di tengah air kan ya. Supaya bumi ini tidak goyang, tidak bergerak, tidak bergeser ke sana kemari. Ternyata ini yang dilakukan Tuhan. Tuhan mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Kemudian sekarang berikutnya ke Mazmur 102. Mazmur 102.
ayat 20. Allah tadi kan tinggal di atas air yang ada di atas cakrawala kan? Nah, sekarang lihat ke ayat 20. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Memandang ya dari tempat kediamannya di atas langit dan kemudian ya kelihatan semua oleh Tuhan. Kemudian sekarang masih Pak, yang baru lain loh, Pak. ya lainnya Ya, itu caranya tuh sesungguhnya ia telah menjenguk dari tempatnya yang tinggi dan kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Itu doang. ya enggak apa-apa, memandang melihat dari surga ke bumi. Sama, Tuhan Mbak. melihat dari atas, dari tempat kediamannya tadi, ingat ya, melihat ke bumi. Nah, kemudian Menjenguk. menjenguk itu gimana? Menjenguk, dia tengok begini dari atas. Nah, nengok dari atas, bukan menjenguk orang sakit, beda. Kata menjenguk orang sakit itu maknanya sudah berubah. Ya. Kenapa sih berubah gini? Menjenguk. Kemudian sekarang pindah ke kitab Ayub. 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 Ada. 28. Ayub bab Ayub berapa, 28. Lihat ayat 24. Ayub berapa, Pak? Maaf, sinyal ya. 28. Ayat 24. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi, ia melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ya, itu karena Tuhan ada di atas langit, dia memandang semuanya dan bisa melihat segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit itu. Nah, kemudian orang yang mati, orang yang sudah mati itu kan dikubur. Orang yang masih hidup, hidupnya di atas bumi. Orang yang mati akan turun ke bagian bumi bawah. Sekarang pindah ke kitab Bilangan bab 16. Bilangan 16. Udah ketemu Bilangan 16? Ya. Ini ada 3 orang di ayat 23 itu yang berontak, nggak percaya kepada Musa, nggak percaya kepada Tuhan. Namanya Korah, Datan, dan Abiram. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 30. Karena kejahatan yang sudah mereka lakukan. Jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka serta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup-hidup turun
ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Dan itu benar terjadi, ayat 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati dan bumi menutupi mereka. Ini Bapak Ibu keadaan orang Israel di zaman dulu. Mereka memahami alam semesta dan manusia seperti itu. Kalau mau membayangkan dunia orang mati, Bapak Ibu silahkan bayangkan begini. Bayangkan sumur yang lebar, sumurnya diameternya besar ya. Kemudian sumur itu dalam. Dan sumur itu kering. Ya, udah membayangkan sumur lebar, dalam. Udah, silahkan masuk. Tapi kering. Kering, sumurnya kering. Nggak Masuk ada ke air. dalam sumur itu. Lalu tengok ke atas, masih lihat cahaya masuk. Nah, habis itu mulut sumur dicor dengan semen Oh, iya. berapa? 10 meter atau 20 meter tebalnya ada. Nah, Bapak Ibu nggak boleh mati. Nggak boleh hilang. Apa yang akan terjadi? Ada di dalam bumi yang gelap. Semua akan menjadi lemah, tak berdaya, berbaring saja. Orang baik, orang jahat kalau mati, semua masuk ke situ. Masuk ke dalam dunia orang mati. Itu kalau sekarang kita lihat begini ya. Bapak Ibu bisa lihat gambar di layar, saya sharing screen. Bisa, Pak. Bisa, ya. Nah, kalau dari bawah, dari tengah lah. Ini bumi. Ini daratan yang dikelilingi laut. Ini ada yang ini nah. Ini ada lautnya begini. Jadi dunia bumi itu ya ini seperti pulau-pulau yang di tengah ini, di tengah lautan ini. Nah, kemudian supaya buminya nggak geser-geser tadi, nah ini ada dasar-dasar bumi. Ya. Nah, orang yang mati masuk ke dunia orang mati, ini Sheol atau dunia orang mati. Nah, kemudian yang ini cakrawala atau langit. Terus bawah. Ya, ini cakrawala atau langit. Kemudian di atas cakrawala itu ada air. Ini ada air di atas cakrawala. Nah, sebentar, yang ini dulu. Air di atas cakrawala ya. Lalu di atas air itu ada tempat kediaman Allah. Inilah surga. Ini yang disebut di Mazmur tadi. Laut kamar-kamar di atas air tadi. Nah, matahari, bulan, bintang itu ada di cakrawala. Lalu awan itu ada di angkasa dan Allah menggunakan awan sebagai kendaraan. Ini gambaran tentang alam semesta di zaman kuno seperti ini. Lalu kalau kita naik di posisi Tuhan, maka yang akan kita lihat kayak gini. Kelihatan dari langit. Kalau dari surga ngelihat bumi itu kayak gini. Menurut perjanjian lama. Perjanjian baru masih. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Yesus dibaptis. Begitu Yesus keluar dari air, apa yang terjadi? Langit robek, langit koyak kan? Nah, ini langitnya koyak. Lalu roh seperti burung merpati turun. Nah, nyari Yesus yang di Sungai Yordan itu. Ada satu lagi Bapak Ibu. Ada air di atas cakrawala, kemudian ada cakrawala, terus ada bumi. Yang kelihatan oleh manusia itu kan hujan.
Kalau ada hujan, air turun dari atas, ya ini airnya datang dari di atas cakrawala itu. Lalu kalau tingkap-tingkap di langit ini dibuka, maka turunlah hujan. Seperti yang terjadi di zaman Nuh, ya. Jadi kalau tingkap-tingkap di langit dibuka, turunlah hujan. Baik, Bapak Ibu, kita berhenti di sini dulu. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, silahkan Pak Ferry. Jadi kalau mau diskusi, mau bertanya, silahkan nyalakan kamera dan berbicara. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu atau yang ingin diperjelas dari penjelasan awal Pak Seto tadi. Ini sepertinya jelas Pak Seto. Ya, Tidak ada yang gampang bertanya. aja boleh. Tanya Pak, Oh, ada Pak. Silakan. itu yang kejadian 14 benda-benda penerang itu menjadi penanda masa. Apakah di situ Nggak jelas suaranya, Pak. Mungkin lebih dekat mikrofonnya. ayat 14 itu apakah kalender diciptakan dari situ Pak? Kan ada benda yang menguasai siang dan benda yang menguasai malam. Apakah dari situ Pak ada kalender lunar, kalender solar itu Pak? Bapak lanjutkan tadi yang di kitab Kejadian, fungsi dari benda penerang tadi untuk apa? Penanda waktu, masa. Iya, untuk menjadi penanda masa-masa yang tetap. Jadi orang-orang di zaman kuno itu sudah mempelajari alam semesta dan kemudian menghitung. Nah, kalau pakai bahasa dunia kan, peredaran, pergerakan bintang-bintang, matahari, bulan gitu kan. Kemudian Bapak Ibu lihat di Kejadian bab 1 tadi, setiap kali dikatakan maka jadilah petang dan pagi, lalu disebut hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, orang-orang Yahudi itu termasuk yang menggunakan bulan sebagai patokan dalam kalender. Jadilah petang, jadilah pagi. Satu hari itu dihitung dari terbitnya bulan sekarang sampai terbitnya bulan berikut. Itu yang disebut satu hari. Jadi ya dari peredaran matahari, bulan itu tadi ya, itu kemudian orang menghitung waktu. Nah, kemudian begini, di Perjanjian Baru kita menemukan jam-jam. Yesus wafat jam berapa? Jam 3. Tapi ketika Yesus menampakkan diri waktu berjalan kaki di atas air, itu juga jam 3. Cuman bedanya jam 3 dini hari dengan jam 3 petang hari. Kemudian sudah ada hitung-hitungan. Bapak Ibu, kayaknya hitungan yang paling kecil untuk ukuran waktu yang kita temukan di Alkitab itu memang belum sampai detik, belum sampai menit ya. Tapi Bapak Ibu silahkan membuka kitab Wahyu. Kitab Wahyu bab 8. Wahyu bab 8
ayat 1. Ya, sudah, Pak. Ada satuan waktu kan di situ. Setengah jam. Iya, Meterai. bukan soal meteranya, kita sedang diskusi tentang jamnya. Oh, Perhatikan, oke, oke. kayaknya itu Setengah ya jam. kita satuan waktu paling kecil, setengah jam. Ya, memang begitu Pak. Jadi dari orang-orang dari zaman kuno sudah menggunakan peredaran matahari dan bulan untuk menghitung waktu. Bapak Ibu juga bisa menemukan ini loh. Kalau tuan rumah itu tahu pukul berapa pencuri datang, dia akan bersiap kan. Jadi jangan-jangan dulu sudah ada orang berjanji dengan menggunakan jam. Ada di Perjanjian Baru terutama kita menemukan jam 4, jam 3, jam 9, jam 12. Ingat aja perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur itu. Pagi-pagi benar, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, gitu kan. Ya, begitu Pak. Yang lagi Pak, itu kan pergantian hari kan dikatakan jadilah petang, jadilah pagi hari pertama. Berarti pergantian hari itu mulai dari petang dong. Lah iya, itu tadi yang saya bilang. Hitungan perjanjian lama, perjanjian baru, waktu dihitung menggunakan peredaran bulan. Satu hari itu dihitung terbitnya bulan sekarang sampai terbitnya bulan yang berikut. Itu yang disebut satu hari. Bukan jam 00 tengah malam, bukan terbitnya matahari, tapi terbitnya bulan. Jadi hari dihitung mulai dengan terbitnya bulan. Begitu. Kalau kalender liturgi Kurang keras suaranya, nggak bisa kedengaran. Silahkan mendekatkan mikrofonnya. kalender Tetap belum liturgi kedengaran. kedengaran Pak ya. Sepertinya terputus Pak Seto. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau penjelasan lebih lanjut terkait pengajaran yang sudah disampaikan mengenai kosmologi. Sepertinya belum ada, di kolom chat juga tidak ada Pak Seto. Sudah jelas. Belum, masih bingung-bingung mau pikir. Apa yang membuat bingung? Mau pikir soalan apa mau ditanya. Jadi ketika membaca kosmologi perjanjian lama, catatannya singkirkan pengetahuan tentang alam yang diperoleh dengan menggunakan alat. Gunakan hanya mata. Lalu kita akan menemukan bagaimana orang di zaman dulu melihat ini alam semesta ini. Ya, mohon tanya Pak Seto. Iya, Halo. yang bertanya. Silakan. Pak, kembali ke Wahyu tadi, boleh tanya Pak? Wahyu 8 tadi. Tunggu dulu Bu, ini tadi ada yang Oh, bertanya. iya, oke, baik. Tadi Pak Suprito dulu ya Pak, silakan Pak. Iya, mohon tanya Pak Seto mengenai yang kejadian pasal 26 itu mengenai berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, maksudnya kita di sini itu kan bentuk jamak ya Mas Seto.
kemudian kalau dikaitkan dengan ayat lain yang mengatakan kalau Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia dijadikan. Apakah ini yang dimaksud kita itu juga roh Tuhan Yesus pada saat itu, seperti juga yang disampaikan di Yohanes 1 itu mengenai firman yang bersama dengan Allah itu, Mas Seto? Ya, kata kita, Kejadian bab 1, 26, 27, nanti muncul juga di bab 11, Menara Babel. Baiklah kita turun untuk melihat. Nah, kata kita, Bapak Ibu, bisa dipahami dengan 3 cara, dan Bapak Ibu jangan pilih, pahami semua. Jadi kalau orang Yahudi yang berbicara, ini kan Alkitab dari orang Yahudi. Kata kita itu bisa menunjuk kepada Allah dan makhluk surgawi. Satu. Kemudian yang kedua, kita itu memang jamak. Tapi Bapak Ibu pernah nggak menggunakan kata jamak dengan maksud tunggal? Waktu Bapak Ibu nulis surat resmi, bisa mengatakan hormat saya, tapi Bapak Ibu juga menulis hormat kami. Kata jamak, tapi digunakan dalam arti tunggal. Ya. Kemudian yang ketiga, ini pasti pemahaman orang Kristiani. Yang dimaksudkan adalah Tritunggal. Tapi hati-hati, nanti kalau begitu orang bisa memahaminya jadi triteis. Jadi kata kita bisa jadi menunjuk kepada Tritunggal, Bapa, gitu ya. Tapi kan di surat Kolose juga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Yohanes bab 1 juga. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi, yang dijadikan dari semua yang telah jadi. Yang memahami begitu pasti para pengikut Yesus. Jadi pemahamannya ada 3, Bapak Ibu jangan pilih satu, pahami semuanya. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Seto. Ya. Terus kemudian yang dimaksud menurut gambar dan rupa kita itu apakah apa namanya akal budi dan kehendak bebas itu sendiri atau apa ya pengertiannya Bapak seperti itu? bacanya dilanjutkan pembacaannya, Pak. Jangan sampai, ini catatan ketika membaca Alkitab, hanya mengambil kalimat marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, lalu mikir sendiri pikirannya kemana-mana. Ya, baca kalimat selanjutnya, baca ayat-ayat selanjutnya, apa yang Bapak Ibu temukan di sini. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi serupa dengan Allahnya dalam hal itu. Allah berkuasa atas semua ciptaan dan manusia diberi kuasa atas semua ciptaan makhluk yang lain. Supaya lebih jelas, tolong membuka Mazmur 8. Silahkan buka Mazmur 8. Apa Pak? Mazmur 8. Ayat. Cari dulu Mazmurnya, sudah ketemu kan? Ayat 4 sampai dengan 9. Ketemu? Ya.
Jika kau melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Maksudnya, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Apa saja? Kambing, domba, lembu sapi, binatang di padang, burung di udara, ikan di laut, dan apa saja makhluk yang melintasi arus lautan. Begitu membacanya, Pak. Iya, iya, ya. Lebih jelas sekarang, Pak. Yang harus waspada itu Ya. nemu ayat, nemu kata, lalu memikirkan di luar konteks. Jadilah bingung. Ya, gitu. Ya, terima kasih Pak Seto. Ya, Mas. Malam Pak Seto, boleh tanya Pak? Pak Aris Parjimanto, Pak Seto. Ya, silakan, Pak. Pak Seto, peristiwa wafatnya Tuhan Yesus ini juga dituliskan di dalam Lukas ini kan di situ dikatakan ada kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Tapi di ayat berikutnya dikatakan sebab matahari tidak bersinar. Apakah saat itu juga seluruh dunia juga gelap ya? Kalau kita memahami ini, Pak. Ini nanti ditanya. Ini jawabannya maunya historis kan dan apa namanya ilmiah, dan Bapak tidak akan menemukan itu. Tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa ada gerhana matahari yang melewati daerah Yerusalem dan sekitarnya. Tetapi yang menjadi penting bukan soal seperti itu. Sekarang begini, Bapak Ibu tolong membuka kitab Wahyu. Tunggu, jangan Wahyu dah. Jangan Wahyu, Markus saja, Pak. Markus 13. Bapak Ibu yang belum biasa buka Alkitab, buka ya, latihan membuka Alkitab supaya makin lama makin lancar. Ayat berapa, Pak? Markus 13. Lihat ayat 24 dan 24 sampai dengan 26. Kedatangan anak manusia. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Terus 26, Pak. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 27. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Ya. Kemudian Bapak Ibu lihat paralelnya di Injil Lukas ya. Berarti ada di Lukas bab 21 ayat 25 kan? Ya. Ya, buka Lukas bab 21. Lukas 21 dulu ayat 25 hingga 33. Nah, kalau yang di Lukas bab 21 ya. Lihat, sudah ketemu belum? Sudah, Pak. Sudah. Lihat ayat 27. 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sama kan dengan Markus tadi? Tapi yang sebelumnya, lihat
ayat 25 dan 26. 25, 26 Lukas. Ya. Ayat yang sebelumnya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ada miripnya, tapi soal matahari tadi beda ya. Kalau yang di Markus, waktu Anak Manusia datang, matahari jadi gelap. Kalau di Injil Lukas, waktu Anak Manusia datang, dikatakan ada tanda-tanda di matahari dan bulan gitu. Nah, matahari jadi gelapnya itu waktu Tuhan Yesus wafat. Nah, kita nggak perlu berdebat. Jadi sebenarnya gerhananya itu terjadinya kapan? Tapi Bapak Ibu perhatikan, Anak Manusia datang untuk menghakimi. Ya, Anak Manusia datang untuk menghakimi. Ketika Anak Manusia datang, itu alam, bumi hancur, kemudian manusia dikumpulkan untuk diadili. Kedatangan Anak Manusia untuk mengadili itu akan disertai dengan tanda-tanda alam yang dahsyat. Markus bilang matahari jadi gelap, bulan nggak bersinar. Kalau Yesus mati, lalu di Injil Lukas ya, kalau Yesus mati di kayu salib disertai dengan matahari yang tidak bersinar, berarti kita tahu Yesus ini siapa? Anak Manusia yang akan datang untuk menghakimi semua manusia. Begitu maksudnya. Terima kasih Pak Seto. Ya. Tarik nafas. Jadi Pak Seto, sorry. Jadi tadi yang kita cerita tentang surga itu ada di atas cakrawala. Jadi memang benar kita percaya surga itu ada di atas. Ibu sudah percaya bumi bulat? Iya, Nah, kalau sekarang ini posisi kita di bumi ada di bawah atau di atas? di atas bumi. Nah, kalau di atas itu menurut perasaan kita di atas. Tapi ketika kita melihat bumi yang bulat, posisi kita ada di bumi bagian bawah. Nah, sekarang begini, orang di zaman dulu membayangkan bumi itu, memahami bumi itu datar, dilingkungi, dinaungi oleh cakrawala atau langit. Allah ada di atas langit itu. Pemahaman seperti itu hanya bisa dimengerti ketika orang memahami bumi datar. Oke. Ini pengetahuan kuno ya. Tetapi kemudian kalau sekarang kita berbicara tentang surga, kita tidak bisa mengatakan surga itu suatu tempat. Kalau orang membayangkan tempat di atas, lalu akan ketemu itu loh, cerita kuno, astronot Rusia, kosmonot Rusia yang sudah pergi sampai ke bulan lalu nanya, surga di mana? Kan surga itu, bulan itu kan nempel di cakrawala. Berarti tinggal sedikit lagi naik sudah sampai surga. Nah, bukan begitu memahaminya. Ketika manusia masih hidup dengan jiwa dan raga, orang berpikir tentang tempat, tentang waktu. Tapi setelah manusia mati, dalam kepercayaan Kristiani, raga mati, jiwa tetap hidup. Jiwa ini yang akan bersatu dengan Allah dalam kehidupan abadi. Nah, kehidupan yang abadi ini tidak mengenal materi lagi. Jadi surga bukan suatu tempat di langit atau di bumi atau di bawah bumi. Jadi di luar tempat, di luar dunia ini. Nanti seperti apa keadaannya? Ya, kita hanya tahu
Kita hanya belajar dari yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang dari surga, maka Yesus yang bisa bercerita tentang surga. Tapi hanya menggunakan gambaran juga Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan sesudah aku menyiapkan tempat, aku akan kembali untuk menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Nah, Tuhan Yesus tetap menggunakan bahasa kiasan. Ya. Nah, atau kalau yang nggak pakai bahasa kiasan, Bapak Ibu silahkan periksa Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Surga, hidup kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Allah. Allah itu adalah roh, tidak terikat kepada tempat, tidak terikat kepada waktu. Manusia yang sudah pergi kepada Allah tidak punya raga lagi, tapi hidup bersama dengan Allah sebagai roh. Begitu, Bu. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Apakah masih ada pertanyaan? Baik, kalau nggak Mungkin ada, dilanjutin. ya kita lanjut ya. Ya. Sekarang begini, Bapak Ibu, tempat paling jauh yang pernah Bapak Ibu kunjungi itu mana? Di luar negara. Luar negara. Ibu pernah terbang dengan pesawat berapa jam? Paling 11 jam. 11 jam. Hmm. Ada yang lebih dari 11 jam? Saya terbang jauh sekali, berjam-jam, tapi mimpi, ya, nggak jadi jauh jadinya ya. Nah, tempat kemudian begini, sebelum Bapak Ibu bisa naik pesawat, hanya naik bis. Paling jauh pernah naik bis berapa jam? Naik kendaraan, naik mobil berapa jam? 8 jam. 8 jam. Itu dari kota mana sampai kota mana ya? Itu kalau di tempat saya jauh, naik busnya jauh. Melewati 2 daerah, berapa ya? 3-4 daerah. 3-4 daerah. Itu kalau Jadinya 8 jam. naik bis 8 jam, udah jauh itu. Kemudian, kalau Bapak Ibu hanya jalan kaki, paling jauh pernah jalan kaki berapa jam dari rumah? Aduh. 1 jam. Sekarang begini, berikutnya ya. Tempat-tempat di seluruh dunia ini kita bisa tahu. Sekarang kita bisa tahu tanpa harus datang sendiri. Sekarang jauh lebih gampang. Buka channel YouTube, cari kota ini, kota itu, negeri ini, negeri sana, gitu ya. Gampang untuk kita tahu. Sebelum itu, kita hanya bisa melihat di video yang ada di televisi. Sebelum itu, kita tahu juga lewat ini, bola bumi, bola dunia, global. Mundur ke zaman kuno, orang hanya bisa mengetahui ya, satu kelompok, satu komunitas itu hanya bisa mengetahui wilayah-wilayah yang pernah dikunjungi. Kalau nggak pernah dikunjungi, mereka nggak akan bisa bercerita, mereka tidak akan tahu. Nah, manusia di zaman kuno itu mengalami hal seperti itu. Mereka hanya tahu tempat-tempat yang pernah dikunjungi. Dalam hal ini katakan, ini orang Israel ya.
Orang Israel itu bisa mengetahui tempat-tempat hanya sejauh orang Israel pernah pergi. Kalau Israel belum pernah pergi, nggak akan dia tahu. Ya, ada juga, tapi itu dari data, itu ada. Alexander sampai ke perbatasan India, ke kata India muncul di kitab Esther, tapi sorry, ya, tapi bisa terjadi itu orang Israel juga sampai ke perbatasan itu. Tapi India yang dimaksudkan bukan India seperti yang kita pikirkan sekarang. Kalau cuma Ethiopia, ya orang Israel tahu. Nah, sekarang kita akan lihat tempat-tempat yang bisa dikatakan paling jauh yang kita temukan di dalam Alkitab. Sekarang, Bapak Ibu, kita menghitungnya dari Yerusalem ya. Kita hitung dari Yerusalem. Lalu, ini dulu. Buka petanya nanti dulu ya. Bapak Ibu lihat teks dulu ya. Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka kitab Tobit. Buka kitab Tobit. Bit berapa? Bab 1 dulu. Oke. Sudah ketemu Tobit bab 1? Sudah. Lihat ayat 1. Tobit itu dikatakan sebagai keturunan Asiel dari suku Naftali. Kemudian di ayat 2 dikatakan dia awalnya tinggal di sebelah selatan Kudios Naftali di wilayah Galilea. Dah, Bapak Ibu ingat saja Galilea ya. Jadi Tobit itu orang Galilea. Ayat 2, di zaman Salmaneser, raja orang-orang Asyur, Tobit diangkut tertawan. Ayat 3, Tobit menempuh jalan kebenaran dan seterusnya, berangkat ke pembuangan ke negeri Asyur, ke kota Niniwe. Jadi Tobit diangkut sampai ke Asyur. Dia termasuk orang-orang buangan yang diangkut ke Niniwe. Kemudian dia tinggal di situ. Nah, kemudian lihat ke bab 1 ayat 13. 1:13. Oleh Yang Maha Tinggi dianugerahkan kepadaku kerelaan dan penghormatan dari pihak Raja Salmaneser. Maka aku menjadi pembelanja segala sesuatu yang diperlukan raja. Dari sebab itu, aku biasa pergi ke negeri Media untuk berbelanja baginya di sana sampai raja mangkat. Dari kota Asyur, ya, dari kota Niniwe, Tobit sering pergi ke Media. Media, ya. Kemudian sekarang silahkan ke bab 3 ayat 7. Bab 3 ayat 7. Pada hari yang sama terjadilah bahwa Sarah anak perempuan Raguel di kota Ekbatana di negeri Media. Ya, ini kita lihat ada kota Ekbatana. Ekbatana itu ibu kota
kerajaan Media. Nah, kalau di Alkitab, Bapak Ibu, ini bagian paling timur yang dikenal oleh orang Israel di zaman dulu. Agak ke barat, bukan agak ke barat, masih di timur tapi ini ke bagian selatan. Bapak Ibu sekarang tolong membuka kitab Ezra. Dari kitab Ezra. Lihat bab 1 ayat 1. Ezra bab 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia. Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia dan seterusnya. Kita ketemu nama kerajaan di sebelah selatan Media, yaitu Persia. Nama kunonya Parsi, lebih kuno lagi Elam. Di kitab Makabe disebut ibu kotanya Susan. Kemudian sekarang ke kitab 2 Raja-Raja bab 23. 2 Raja bab 23. Lihat Raja Yoyakim itu. Dan habis itu Bapak Ibu silahkan langsung ke bab 24 ayat 1. Bab 24 ayat 1. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel. Raja Babel ya. Kemudian lihat Bapak Ibu ke masih bab 24 ya. Ayat 15. 24, 15. Ia, itu tadi Raja Nebukadnezar, mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima, pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. 15. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel. Itu disebut Babel di situ ya. Kemudian sesudah itu kita ke 2 Raja-Raja bab 17. 2 Raja 17. Lihat ayat 1 dan 2. 2 Raja 17, 1, 2. Dalam tahun ke-12, zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Elam menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia.
3. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Ayat 6. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor. Nah, Asyur kita temukan tadi di kitab Tobit. Kita tahu juga ibu kota kerajaannya yaitu Niniwe. John, Kemudian John, berikutnya, kenapa? Bocor. Ini hanya membuka Alkitab, hanya cari nama-nama kota kayak gini ya. Tadi 2 Raja 23, Pak. Nggak biasa. Sekarang bab 16. Apa 2 2 Raja? Raja 16. Ya, 2 Raja 16. Lihat ke ayat 5. Pada waktu itu majulah Rezin, Raja Aram. Raja Aram. Ya. Dan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem. Nah, perhatikan ada Raja Aram, kerajaan Aram. Nah, itu menunjuk pada Syria yang beribu kotakan di Damaskus atau Damsyik. Nah, sekarang kita pindah lagi ya. Silahkan Bapak Ibu ke kitab Kejadian sekarang, bab 12. Gak tambah pinter, Pak. Abraham. Kejadian Jadi 12. makin pusing. Kok apa yang bikin pusing? Saya hanya mengajak Bapak Ibu mengingat nama. Oh, ternyata di kitab ini Gak ada bisa lah, Pak. Itu banyak. kota namanya Ekbatana, itu kerajaan Media. Begitu, hanya begitu saja. Nggak usah dihafalin. Tapi buka dan lihat. Nah, kemudian ya sebelum silahkan ke Kejadian bab 12. Kita ketemu dengan Abram kan? Kita ketemu Abram. Bapak Ibu tahu tempat asal Abram dari mana? Lihat 22 bab 11 ayat 28. Bab 11. Ya, 11 ayat 28. Abram itu lahirnya di mana? Ur Kasdim. Ur Kasdim. Ketemu Ur Kasdim kan? Ya. Ur Kasdim. Kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 31. Dari Ur Kasdim Abram kemana? Ayat 31. Maaf. Belum ada kotanya bisa disebut. Haran. Ketemu kata Haran kan? Kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan ke 12 ayat 5.
Ini jarang-jarang kan ya belajar Alkitab dari sisi geografi tempat-tempatnya gitu kan ya. Kenapa kok bingung, kenapa kok pusing? Jangan-jangan baru pertama kali. Tapi habis ini nggak pusing lagi kok. Iya, betul. Ya, habis ini nanti tunggu aja sebentar lagi. Tapi sabar ya, sampai jam 9. Sekarang apa? Sekarang Ayat sampai 5. Kejadian. Iya, Kejadian 12 belum kemana-mana Ibu. Kejadian 12 ayat Ayat 5. Tadi kan bab 11. Dan sekarang 28. ke bab 12 ayat 5. Abram membawa Sarai istrinya, Lot, dan orang yang mereka peroleh dari Haran, lalu mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ. Terus berjalan sampai ke Sikem. Sampai di Sikem ya. Kemudian lihat ke ayat 9. Berjalan ke selatan sampai Negeb. Dari Negeb jalan lagi ke Mesir. Ya, sampai ke Mesir. Nah, sekarang begini. Buat apa sih? Kenapa? Buat apa tahu ginian? Oke. Buat apa kita belajar yang kayak gini? Bethlehem dengan Nazaret itu jauh apa dekat itu? Jauh. Dari mana Ibu tahu kalau Bethlehem jauh? Dari Nazaret. Jadi peta. Jalannya kan lama waktu itu. Iya, dari mana tahu? Jalannya lama kalau muter-muter. Nggak mungkin lah. Ngapain muter-muter? Oke, kalau begitu. Mesir dan Israel itu jauh apa enggak? Jauh. Jalannya berapa lama? Jauh. Jauh. Mana Pak Yusuf sama Bu Maria aja jalan naik keledai, bawa bayi aja aman kok. Enggak jauh. Tapi kok 40 hari, 40 tahun jalannya. Enggak bisa kita mengatakan karena perjalanannya lama, maka jauh. Untuk mengatakan jauh atau dekat, Bapak Ibu, pegangan kita ya peta. Kemudian, sekarang kalau ngomongin Abraham. Jadi Abraham itu ketika dipanggil oleh Allah untuk mengikuti dia, itu dipanggilnya di Haran atau di Ur Kasdim? Haran. Ur Kasdim. Di Haran. Ur Kasdim mau jalan ke Haran. Di Coba Haran. lihat bacaan tadi. Di Kita Haran, dari Pak. kecil diberitahu Abraham dipanggil di Ur Kasdim. Coba lihat teksnya. Kemudian, Ibu, Bapak ingat waktu bulan kitab suci yang lalu? Ya. Tanpa Bapak Ibu tahu di mana Babel, mana Asyur, mana Niniwe, saya nggak yakin Bapak Ibu ngerti bacaannya. Yakin. Coba kalau nggak percaya, ingat-ingat. Pendalaman Alkitab di bulan kitab suci tahun ini. Kitab Nuh, kitab Nahum, dan Habakuk. Kalau nggak ngerti Babel, Asyur, saya tidak yakin Bapak Ibu paham apa yang tertulis di situ. Ya. Bentar, saya pilih peta yang lihat ini tadi perjalanan Abraham ya, asalnya dari sini sampai ke Haran. Masuk ke ini Sikem. Kemudian harusnya sampai di sini Negeb tadi. Terus ke selatan sampai ke Mesir. Ya. Bayangkan Bapak Ibu nggak pernah melihat peta lalu menyebut nama-nama tempat ini. Kebayang nggak perjalanannya kayak apa? Nggak akan kebayang. Saya tadi hanya mengajak Bapak Ibu melihat begini loh. Ya, di bagian paling timur, oh ini nggak kelihatan lagi. Di sini itu ada kota Ur. Lalu di kitab 2 Raja-Raja kita lihat di sini ada Babel.
Lalu di sini ada Asyur. Jadi tahu Asyur itu di sini wilayahnya. Terus di sini ada Niniwe. Terus kemudian di sini ada Syria atau Aram. Terus di Mesir ada di sini. Israel ada di mana? Israel ada di sini. Nah, sekarang begini, lebih lanjut. Dunia yang dikenal oleh orang Yahudi di zaman kuno ya ini. Hanya tempat-tempat yang pernah dikunjungi, pernah didatangi. Orang Israel sampai ke Babel, pernah dibuang ke Babel kok. Pernah sampai ke Asyur, pernah karena dibuang ke Asyur. Bapak Ibu silahkan mengingat kisah Yunus. Sekarang begini, Yunus itu disuruh ke kota mana? Niniwe. Niniwe. Kalau membaca kisah Yunus dimuntahkan dari mulut ikan itu kayaknya udah dekat Niniwe kan ya? Yunus Iya. itu orang mana? Yunus itu orang Israel. Naik kapalnya di mana? Naik kapalnya di Laut Tengah. Sini kan? Sampainya bukan niat ke Asyur, tapi malah ke ini Tarsis di sini. Tapi loh, kalau naik kapalnya di Laut Tengah, kok mendaratnya sudah dekat Asyur? Ayo. Kalau Kan enggak dibawa peta, ikan. bagaimana bisa sampai ke sini? Pasti akan ada pertanyaan. Ikan apa yang hidupnya di air tawar dan air laut dan air tawar? Ini terusan Suez belum jadi ya. Jadi kalau ikan yang membawa Yunus itu dari Laut Tengah, supaya bisa sampai ke sini, jalurnya lewat mana? Nggak punya jalur, kecuali harus mengelilingi benua Afrika, jadi keluar dari Laut Tengah ke selatan sampai Semenanjung Harapan, putar lagi lalu masuk ke Teluk Persia, masuk ke Sungai Tigris, tapi kan nggak ada ikan yang bisa hidup di air dan di air tawar dan di air laut, dan melintasi hanya dalam waktu 3 hari. Kemudian sekarang itu jadi kita belajar geografi tanpa mempelajari geografi, tanpa kosmologi tadi, saya tidak yakin Bapak Ibu bisa memahami apa yang tertulis di Alkitab dengan lebih baik. Sekali lagi, dunia yang dikenal oleh orang Yahudi zaman kuno hanya sejauh yang pernah dikunjungi. Teks-teks Alkitab yang kita buka tadi itu menunjukkan, loh orang Israel pernah sampai di sini loh, orang Israel pernah sampai di sini loh. Lalu lihat petanya, begini jadinya petanya. Mesir sudah jelas nggak usah dibuka, orang Yahudi tinggal di Mesir lama. Dan kalau ikuti perjalanan Abraham dari sini ke Haran, dari Haran terus lewati Kanaan sampai ke Mesir. Habis itu tinggal di sini. Nah, begitu. Tapi Bapak Ibu coba lihat sekarang. Itu perjanjian lama ya. Kota-kota yang Bapak Ibu temukan di perjanjian lama itu sudah berbeda. Bapak Ibu di perjanjian baru, Bapak Ibu tidak ketemu lagi dengan gambar Elam, Babel, Asyur, nggak ada. Dunianya geser ke barat. Dari Yerusalem sampai ke, lihat, Eropa sampai ke Roma, Italia. Babel, Asyur, nggak muncul lagi. Tapi lihat perjalanan Paulus ini kan. Orang Yahudi, Paulus katakan saja begitu ya, sampai Roma. Orang-orang Yahudi sudah sampai ke Roma. Makanya yang diceritakan di dalam perjanjian baru itu ke arah barat, dan orang-orang Yahudi yang terlibat di dalam pemberitaan Injil perginya ke arah barat ini. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan dunia perjanjian lama dan dunia perjanjian baru, sepertinya kok dunianya geser ke barat. Kemudian sekarang Bapak Ibu Terus silakan. tadi yang ikan gimana tuh Pak? Nah, ini Bu baru nyadar setelah buka peta kan? Coba nggak buka peta.
Wilayah. Terus Nah, gimana kita oh, nih? belum, ikuti dulu pembicaraan, belum selesai. Malam ini hanya bicara peta. Nah, kemudian berikutnya sekarang, Bapak Ibu silahkan. Nah, sekarang nggak usah buka Alkitab ya, buka peta aja ya. Cari peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Peta yang ada di Alkitab yang lama, yang ada di Alkitab itu lebih mudah daripada yang saya cari di internet. Cari peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Saya akan minta Bapak Ibu mengingat saja sekarang. Sudah ketemu? Belum. Kerajaan Israel dan Yehuda. Catatan ketika membuka peta, kalau ada titik hitam besar itu ya, itu berarti kota. Tapi kalau ada nama, tapi nggak ada titik, itu wilayah. Itu ya. Sekarang begini, Bapak Ibu, silahkan cari Gunung Hermon. Mana sih Pak? Nggak ada tuh Pak. Kerajaan Israel. Peta Kerajaan Israel dan Yehuda. Di Alkitab, Ibu pegang Alkitab yang baru kan? Peta yang pertama itu kan judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Oh, yang baru. Mau yang lama, yang baru nggak apa-apa sama. Ibu dari Iya, tadi kan pegang yang baru sampai jengkel karena beda, itu kan? Iya enggak. Ada di lama, ada di baru ada. Gunung Hermon di atas, ya. Ya. Ya, cari dekat batas gambar. Itu ada Gunung Hermon. Ya. Baik, kemudian di dekat Hermon, Bapak Ibu cari kota Dan. Ya, kemudian kita main air aja dulu. Dari Hermon, Bapak Ibu lihat itu ada sungai. Itu sungainya Sungai Yordan. Sungai Yordan mengalir ke selatan, mata airnya di Hermon, mengalir ke selatan, melewati kota Dan, kemudian masuk ke danau kecil, Danau Hule. Di Alkitab nggak ada namanya. Ya, nggak ada namanya. Hule. H-U-L-E-H. Terus mengalir ke selatan lagi, masuk ke Danau Galilea. Terus mengalir ke selatan dan bermuara di Laut Mati. Danau Galilea mana Pak? Oh ini. Oh, saya salah. Bisa geser danaunya, yuk. Ya, ke selatan terus sampai Laut Mati. Sudah ketemu Laut Mati? Udah ketemu Laut Mati? Nah, ke barat. Dari Laut Mati ke barat, cari kota Beersheba. Ya, sudah. Ini jarang kita mendengar nama Beersheba. Tapi Abraham tinggal di sini, Yakub tinggal di sini. Abraham, Ishak, Yakub tinggalnya di kota Beersheba ini. Waktu Yakub pergi ke rumah omnya itu, rumah omnya kan di Haran. Berangkatnya dari Beersheba ini. Nah, kemudian dari Beersheba, silahkan ke arah utara, kemudian cari kota Betel. Ya. Nah, ini Yakub nginap di sini kan. Dah. Kemudian sekarang, ya, dari Dan sampai Betel, antara Dan sampai Betel, cari nama Israel. Israel. Ketemu nama Israel gede gitu tulisannya. Ada. Enggak. Oh iya ya.
Kemudian dari Betel sampai Berseba, cari nama Yehuda. Ada. Betel ke Berseba. Antara Kerajaan. Betel dan Berseba. Mana Berseba? Berseba kan tadi sudah kita lihat. Dari Laut Mati ke arah Oh, iya. barat, ketemu Berseba Berseba. kan. Dari Hah? Berseba dan antara Betel dan Berseba, cari Yehuda. Ya, Ya. oke. Oke, di wilayah Yehuda ini cari Yerusalem. Di atas. Ada. Bethlehem. Oke, di wilayah Israel yang utara tadi cari kota Samaria. Oh Ya. iya. Ya, Udah. sekarang begini, dengar keterangan ya. Ketika Raja Saul, Daud, Salomo memerintah sebagai raja, wilayah kekuasaannya itu terbentang dari Dan sampai Berseba. Dan sampai Berseba. Jangan. Dan paling utara, Berseba paling bawah. Wilayah kekuasaan Saul, Daud, Salomo itu dari Dan sampai Berseba. Nama kerajaannya Israel. Ibu kotanya Yerusalem. Nah, kemudian Salomo meninggal, digantikan oleh anaknya. Pada zaman pemerintahan Rehabeam, anak Salomo, kerajaannya pecah. Yang utara itu memisahkan diri. Wilayahnya dari Betel sampai Dan tadi. Nama kerajaannya Israel. Ibu kotanya Samaria. Keturunan Salomo hanya memerintah di selatan. Nama kerajaannya sekarang menjadi Yehuda. Ibu kotanya tetap Yerusalem. Jadi nama Israel itu pertama-tama digunakan untuk menyebut kerajaan bersatu dari Dan sampai Berseba. Setelah kerajaan pecah, nama Israel itu digunakan untuk menyebut kerajaan utara dari Dan sampai Betel tadi. Bisa dipahami, saya maju pelan-pelan dah, biar nggak bingung. Yang bingung bilang. Ya. Dari Dan sampai Betel, kerajaannya Israel. Ya. Terus apa itu namanya? Dari Betel sampai Berseba, kerajaannya Yehuda. Kan di bawah Betel itu ada garis putus-putus kan ya? Berseba. Ada kok. Kerajaannya. Nah, sekarang. Sampai Berseba, kerajaannya Yehuda. Nah. Itu turunannya Salomo ya? Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan melihat kerajaan-kerajaan di sekitar Israel. Silahkan ke pinggir laut. Bapak Ibu cari di utara ya, cari Fenisia. Cari wilayah Venesia. Kemudian cari kota Tirus dan Sidon. Venesia. Utara, cari Tirus, kemudian Sidon. Ya. Kemudian Bapak Ibu antara Sidon dan Tirus ada kota Sarfat. Iya. Bapak Ibu ingat siapa kalau mendengar kata Sarfat? Elia.
Elia, Pak. Ya, kita ketemu Elia kan? Nama jandanya, Pak. Iya, anaknya juga disebut. Ya, Sidon. Nah, Sidon ini nanti akan muncul. Ini tempat yang sangat penting kalau mau membaca raja-raja, membaca penyembahan berhala, pusatnya itu Sidon ini. Bapak Ibu ada yang ingat nama Putri Isabel? Nah, itu rumahnya di Sidon. Dia membawa penyembahan Baal dan Asyera ke Samaria. Dan membuat semua orang Israel menyembah Baal. Tuh kampungnya di Sidon itu. Kemudian sekarang dari Sidon ke arah timur cari wilayah Syria. Syria itu kerajaan. Nama kunonya Aram. Kemudian ibu kotanya lihat itu Damsyik. Kemudian dari Syria silahkan ke selatan. Ibu kota Damsyik, di mana Damsyiknya? Paling kanan di halaman itu paling kanan. Udah. Udah ke selatan, Bapak Ibu tolong cari Amon. Ketemu kerajaan Amon? Nah, kalau mau gampang mengingat, wah itulah kota aman di Yordania. Masuk wilayah Yordania kan sekarang. Amon aman. Bapak Ibu, mertuanya Yakub itu namanya siapa? Tahu. Mertua Yakub. Laban, Pak. Itu kan ada di Haran tadi kan ya. Bapak Ibu cari di atas itu ada Libanon. Laban. Perhatikan konsonannya. Laban dan Lebanon. LBN kan. Mana tuh Pak? Forestnya apa ya? Di sebelah mana Pak? Dekatnya Sidon itu kan ada Pek Libanon gitu kan. Dekatnya Sidon. Tadi kan kita sudah ke Sidon. Coba lihat sebelah timur. Di Sidon. Di utara atas dekat garis, mepet garis malah. Ada Libanon kan? Saya hanya ajak Bapak Ibu lihat nama-nama sekarang itu ada yang mirip dengan nama orang dulu. Atau jangan-jangan itu nama kota sekarang dari nama zaman dulu. Kota Libanon, nama itu dari mana? Dari mertuanya Yakub, Laban. Laban, Libanon, dekat kan? Kemudian ada kerajaan Amon. Sekarang ada kota Aman kan? Ibu kota Yordan kan Aman. Nah, kemudian ke dekat Laut Mati. Cari kerajaan Moab. Ya, ada. Kemudian ke selatan Laut Mati, cari Edom. Nah, abangnya Yakub itu tinggalnya di sini. Esau itu tinggalnya di Edom, ya di sini. Yakub itu rumahnya di Beersheba. Kemudian Esau tinggalnya di wilayah Edom ini. Kemudian sekarang tetangga yang sekaligus musuh bebuyutan, Bapak Ibu cari wilayah namanya Filistea di pinggir Laut Tengah. Itu namanya orang Filistin. Ada enggak? Ibu tulisannya Filistin atau Filistea? Filistea. Nah,
Filistin. Jadi lihat yang ada di teks saja ya, supaya nggak bingung. Ada Filistea kan? Ya. Wilayahnya namanya Filistea. Manusianya Filistin. Kemudian Wilayahnya apa, Pak? Wilayahnya apa? Filistea, yang tertulis di teks kan Filistea. Ibu malah bilang Filistin. Wilayah Filistia, orangnya Filistin. Iya, ibu nyebut nama orangnya. Yang tertulis di teks Filistea karena nyebut wilayah. Nah, Filistin itu bukan satu kerajaan, tetapi gabungan dari 5 kerajaan kota. Lihat yang ada di dalam garis batas, mulai dari selatan, tolong diurutkan, diperhatikan urutannya ya. Gaza, ketemu Gaza? Kita dulu. Ibu nggak usah catat, tunjuk-tunjuk saja, Bu. Karena nggak ada gunanya mencatat malam ini. Oh ya, Gaza. Nggak ada gunanya mencatat, nggak usah dicatat. Gaza, setelah Gaza cari Gad di dalam wilayah Filistea, ya. Ketemu Gad? Ya. Dari Gad ke Askelon. Gad itu tempat asalnya Goliat, itu Gad. Askelon, kemudian Asdod. Apa? Asdod. Dekat Askelon kan ada Asdod kan? Ya, ya. Kemudian satu lagi Ekron. Filistin itu adalah gabungan dari 5 kerajaan kota. Gaza, Gad, Askelon, Asdod, Ekron. Ya. Nggak ditulis, masuk ingat sih, Pak? Nggak mungkin lah. Ibu hanya melihat, menunjuk saja. Oh ini Gaza, oh ini Gad, oh ini Askelon, begitu saja. Nggak usah semua ditulis. Yang perlu malam ini adalah Bapak Ibu tahu tempatnya di mana di peta. Libna nggak termasuk ya, Pak? Iya, hanya 5 itu, Pak. Hanya 5, nggak usah Libna ada ditambah. nggak masuk? Libna. Enggak, hanya 5 ini tadi. Oh. Libna di luar garis Filistia. Yang Yupe, Pak, Yupe. Enggak juga, hanya Terlalu 5. garis ya? Kan sudah genap 5 kan? Hanya 5. Bapak Ibu akan menemukan nama-nama ini di kitab Hakim-Hakim, di kitab Raja-Raja 1 2 Samuel. Akan ketemu nama-nama ini. Kenapa Yope enggak, Pak? Karena bukan bagian dari 5 kerajaan kota. Ya kalau bukan kan nggak usah dimasuk-masukin. Iya. Ya, hanya begitu saja. Kurang. Tuh, mau tambah lagi. 5 aja udah susah ngingetnya, apalagi 6 gitu. Nah, kemudian begini. Bapak Ibu coba gini aja deh, yang gampang ya. Di wilayah Yehuda, Bapak Ibu cari kota Bethlehem. Ketemu Bethlehem? Yehuda. Berarti sudah ketemu. Oh ya, ada Bethlehem. Bethlehem itu kampung Daud. Daud dari sini. Kemudian Bethlehem. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, nggak buka peta begini. Itu orang nggak bisa membedakan Bethlehem itu ada di mana. Bethlehem nyarinya di utara. Sudah jelas itu berarti belum pernah buka peta. Belum selesai. Ya, Bethlehem ada di situ. Lalu cari Hebron. Daud itu mula-mula memerintahnya di Hebron, baru pindah ke Yerusalem. Lahir di Bethlehem, memerintah pertama kali di Hebron, lalu pindah ke Yerusalem. Itu Daud. Nah, di wilayah utara, Bapak Ibu ingat cari saja kota Samaria. Itu ibu kota kerajaan. Nanti mulai
minggu depan kita akan belajar bagian yang sudah mulai tentang garis besar perjalanan sejarah Israel. Kalau enggak memperhatikan peta ini atau belum pernah buka peta ini, jangan-jangan enggak punya gambaran. Jauh dari Hebron ke Israel, Pak. Yerusalem. Oh, Yerusalem. Itu nanti akan dipelajari, Ibu. Pokoknya malam ini Ibu cuma tunjuk tempat-tempat. Sudah. Yang lain-lain nanti kita diskusikan lagi. Kan Ibu tadi bertanya, buat apa belajar kayak gini kan? Nah, saya tunjukkan. Bapak Ibu nggak akan ngerti, nggak akan bisa baca sejarah Daud kalau nggak tahu Hebron di mana. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu bandingkan sekarang ya. Bandingkan Bapak Ibu peta Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Tapi nggak semua Alkitab punya teksnya ini. Di Alkitab yang lama ada. Alkitab yang baru malah nggak punya. Ada. Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Ya, Ada, Pak, sebelahnya. iya. Berarti itu Alkitab yang lama. Loh, yang baru ini, Pak. Yang baru, oh ya syukurlah. Udah, sekarang bandingkan ya. Gunung Hermonnya tetap. Sik. Ya Gunung Hermon kan udah kita lihat tadi dan nggak geser. Ya, tapi aku lupa. Lupa di mana. Ya. Di utara. Saya urut dari utara. Saya urutkan dari utara, dari atas. Oh, iya. Ya. Kemudian Bapak Ibu lihat di bawah Hermon. Kalau di perjanjian baru di zaman Tuhan Yesus ada kota baru namanya Kaisaria Filipi. Iya kan? Ya. Kemudian Bapak Ibu terus ke selatan cari Danau Galilea. Danau Galilea nggak mungkin pindah. Tapi di sekitar Danau Galilea ada kota-kota baru. Cari Tiberias, cari Kapernaum, Khorazim, Betsaida. Ini semua namanya muncul di Injil kan? Tapi nggak ada di perjanjian lama. Di kerajaan Israel dan Yehuda nggak ada orang di situ. Kemudian cari kota Kana, Nazaret. Kana ya. Kemudian Bapak Ibu ke selatan. Di kerajaan Israel dan Yehuda ada kota Samaria. Di Palestina zaman Tuhan Yesus tidak ada lagi kota Samaria. Wilayahnya Samaria, tapi bukan kota Samaria. Ya kan? Kemudian di wilayah Samaria, dekat kota Samaria, itu ada Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Itu bukan gunungnya tiba-tiba muncul, tapi ketika Yesus pulang dari Yerusalem mau ke Galilea, Yesus sampai ke wilayah itu, masuk ke dekat kota Sikhar. Sikhar kalau di perjanjian di kerajaan Israel dan Yehuda, Bapak perhatikan Sikem. Kemudian ke selatan lagi, Bapak Ibu cari kota Yerusalem. Tetap Yeriko ada, sama Bethlehem itu ada. Tapi Hebron ya masih ada. Tapi ada tambahan Betania, Emmaus. Kemudian tidak ada lagi kerajaan Filistin. Kota-kotanya masih ada. Betania Ada Askelon, Asdod, terus kota Yope masih ada, tapi Gad, Ekron sudah nggak ada lagi. Kok bisa gitu? Nah, sekali lagi saya hanya ngajak Bapak Ibu untuk melihat kota-kota yang disebut, belum mempelajari apa yang terjadi di situ. Ya. Yuk, Pak. Asdod, Askelon.
cukup dulu ya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang hal-hal yang bisa dikatakan pemahaman dasar. Maksudnya ada ini loh, hal utama, hal pokok, hal yang perlu diketahui. Perjanjian, kerajaan, kehidupan kekal. Itu 3 hal dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita perlu tahu. Kita akan lihat kenapa kok ada 2 perjanjian, perjanjian lama, perjanjian baru. Kemudian kok ada ini kerajaan, kehidupan kekal, kaitannya apa. Tapi itu 3 hal penting yang harus diketahui kalau membaca Alkitab. Ya. Nah, jadi kalau malam ini yang kita pelajari kota-kota, wilayah yang disebut. Minggu depan kita akan belajar tentang gagasan-gagasan penting, 3 gagasan penting lah yang akan kita lihat di perjanjian lama dan baru. Ya, baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa ya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini kami telah belajar tentang pemahaman orang-orang di zaman kuno, tentang alam semesta, dan kami juga sudah belajar tentang nama-nama kota, wilayah yang disebut di dalam Alkitab. Bapa yang Maha Kasih, bantulah kami agar kami tetap bersemangat untuk mempelajari firman-Mu, untuk melihat hal-hal yang penting untuk kami ketahui, supaya firman-Mu dapat dengan lebih jelas kami pahami. Bapa yang Maha Kasih, tolonglah kami, terangilah akal budi dan hati kami, agar apa yang kami pelajari dapat menolong kami sungguh-sungguh untuk dapat membaca, memahami firman-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa kepadamu. Kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang pada malam hari ini tidak bisa bergabung untuk belajar bersama dengan kami. Berkatilah mereka agar mereka tidak kehilangan semangat, tetapi terus mau belajar bersama kami untuk memahami firman. Bapa yang Maha Kasih, apa yang kami lakukan ini, kami lakukan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan lebih sungguh-sungguh. Kami juga mohon bantuan-Mu Bapa untuk saudara-saudara kami yang malam ini tidak bisa bergabung karena sakit atau menghadapi berbagai macam kesulitan. Tolonglah mereka Bapa. Temanilah mereka dalam menghadapi setiap kesulitan, sakit yang harus mereka tanggung. Kami percaya Bapa, berkat untuk mereka dapat menguatkan mereka menghadapi semuanya. Bapa, kami juga berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang belum memiliki keinginan untuk mendengarkan, untuk mempelajari firman. Bangkitkanlah dalam diri mereka keinginan, kerinduan untuk mempelajari firman. Tolonglah, bersihkanlah pikiran mereka, singkirkanlah hal-hal yang menghalangi mereka untuk belajar. Singkirkanlah pikiran-pikiran buruk yang menghalangi mereka dan menjauhkan mereka dari firman. Karena bagaimanapun kami percaya bahwa firman-Mu adalah pedoman untuk kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Seto. 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 Selamat malam.